sekarang kita kerjakan di lokasi PNAS 2015 di Kabupaten Malang ini. Untuk di lokasi PHT ini yang kita lakukan lebih mengutamakan pada tindakan preemptifnya. Jadi tanaman kita ada 2 macam, bawang merah, kemudian cabai rawit. Kita untuk merancang ini kita mulai pada bulan April, kemudian untuk tanamnya ini tanggal 17 April. Jadi hingga saat ini tanggal 10 Juni ya, 10 Juni. Nah, konsep yang kita lakukan di sini kita menggunakan border. Jadi tanaman border ini terdiri dari 3 macam, ada tanaman jagung, kemudian tagetes, kemudian kacang tunggak, kemudian ada juga bunga matahari dan eceng-eceng atau crotalaria. Nah, untuk crotalaria ini awalnya memang kita gunakan border dulu. Nah, nanti setelah panen ini bisa kita gunakan sebagai sumber pupuk. Oke. Nah, kemudian untuk menambah kekuatan border ini pada bedengan bawang merah ini ada mulsanya kita gunakan dari jerami yang nanti setelah fungsi mulsanya selesai dia akan menambah menjadi pupuk organik di bawang merah. Nah, untuk yang di cabai kita menggunakan mulsa plastik, ini intinya lebih ke mengusir atau mencegah serangan trip. Nah, kemudian untuk perlakuan untuk memperbaiki tanah di sini kita menggunakan penambahan bahan pembenar tanah, kemudian pupuk organik padat, kemudian pupuk organik cair plus PGPR. Nah, organik padat ini kita berikan lebih dulu, kemudian diikuti dengan POC-nya. Nah, dolomit ini kita fungsikan untuk meningkatkan pH yang kemarin itu 4,2, nah sekarang sudah mencapai 6 untuk yang bawang merah, 5,8 untuk yang pada cabai. Nah, kita hanya mengolah tanah pada permukaan bedeng karena waktunya sangat mendesak. Jadi kita hanya mengolah itu, kita siapkan medianya untuk tanaman bawang merah. Setelah penanaman bawang merah, nah ini untuk yang tanaman cabai ini kita juga menggunakan mycorrhiza. Nah, karena memang yang mycorrhiza ini kita berikan pada daerah perakaran cabai pada saat tanam. Itu kita lakukan. Kemudian pada bawang merah ini kita gunakan untuk setelah tanam. Jadi kita icir ya, kita icirkan itu untuk memperkuat perakaran. Nah, untuk mengusir atau menjaga tanaman ketika masih kecil, kita menggunakan pestisida nabati yang mengusir, sifatnya menolak. Jadi kandungannya citronella, ini sifatnya menolak saja, sehingga serangga hama ini tidak masuk ke dalam, tetapi dia ada di border. Itu yang kita lakukan. Kemudian untuk OPT-nya kita menggunakan agen hayati yang di tanah itu ada trichoderma, ada PF. Nah, ini untuk penyakit layu. Jadi ada layu-layu yang bakteri dan layu jamur, ini yang bisa kita cegah, fusarium itu layu jamur. Nah, kemudian untuk penyakit yang atas, Phytophthora misalnya seperti yang di daun, ini kita menggunakan Corynebacterium. Nah, untuk serangga yang sudah terlanjur masuk, katakan memang ada di dalam, nah itu kita gunakan Beveria atau Bacteriicium. Nah, ini untuk mengendalikan serangga yang ada di dalam pertanaman. Nah, mungkin dari kondisi ini kita menghasilkan kondisi tanaman yang sehat. Tanaman kalau kita lihat tidak ada yang terkena slem sama sekali. Kemudian juga tidak beracun. Itu buktinya tadi ada ikannya. Ikan ini sebagai biokontrol, tapi sekaligus juga sebagai untuk pendapatan tambahan. Oke, kalau ada pertanyaan monggo silakan kita diskusi. Terima kasih Pak penjelasannya. Ini menarik sekali. Saya sekilas melihat tadi ada satu konsep yang ini. Sebelumnya saya dari KTNA Jawa Tengah Pak, perwakilan dari Karisdinaan Surakarta. Dari awal saya menarik sekali melihat ini. Saya butuh ini sebenarnya konsep atau template yang seharusnya ini nanti akan dikembangkan dalam skala luas gitu. Ya, kita berharap seperti itu. Sebenarnya kami pengen lebih mengetahui konsep mungkin terkait analisa usaha, kemudian manfaat jangka panjangnya ketika ada tanaman berbasis biodiversitas. Kadang petani kan harapannya itu praktis Pak ya, itu praktis jelas. Tadi dikatakan banyak sekali bakteri dan sebagainya. Nah, kalau memang ada satu konsep yang itu bisa dimunculkan dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar itu lebih baik. Iya.
pertanyaan saya Pak, pesan apa yang disampaikan dari konsep ini ke petani gitu? Oke, sebenarnya kita mempunyai kekuatan untuk membangun pertanian seperti ini dari lokal spesifik di situ. Nah, kita bisa mencari tanaman-tanaman apa yang di situ bagus bisa untuk border, tanaman utamanya apa. Jadi kita tidak harus tanaman-tanaman yang kita nggak punya. Nah, diupayakan kita ya tanaman yang ada. Tetapi dia mempunyai kemiripan, misalnya kalau dia berbunga ada bunganya yang kuning misalnya untuk menarik serangga. Tanaman kenikir. Kenikir. Atau kalau di sana nggak ada kenikir ya cari bunga yang berwarna kuning. Itu bisa kita pakai juga. Nah, yang paling mendasar begini, kita harus mendasari konsep ini dengan wawasan bahwa pertanian kalau kita di daerah tropis itu memang harus mengandalkan kekuatan alamnya sendiri. Karena sepanjang hari, setiap hari kita ini selalu ada cahaya matahari. Dan itu memberi kehidupan terus-menerus. Nah, ini konsep kita, pertanian konsep dasarnya ini sebenarnya seperti taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wah, taman surga ya. Jadi pertanian kita taman seharusnya. Ya. Sehingga orang senang ke pertanian, banyak orang yang melihat pertanian nyaman gitu loh. Di samping hasilnya juga kita ambil. Ini Pak, pertanyaan yang selanjutnya mungkin apakah konsep ini memang akan dikembangkan lebih lanjut yang spesifikasi semua lokal? Karena gini Pak, kita sekarang kan diserang oleh hibrid ya, yang notabene menjanjikan buah yang lebat, produktivitas yang tinggi, kemudian di cover dengan penggunaan pupuk dan pestisida yang luar biasa. Ketika masyarakat diberikan satu pemahaman seperti ini, apakah mereka lebih tertarik yang ini atau yang keluaran perusahaan-perusahaan yang lebih maju yang kita akan perang di situ gitu? Ya, perang, justru ini yang bagaimana membuat konsep ini lebih baik dan petani lebih menarik kalau jangka panjang tentu ya. Ya sebenarnya kalau yang lokal itulah kekuatan yang mendasar kita yang kita miliki gitu kan. Kalau kita mengambil dari luar gitu itu sebenarnya pelengkap seharusnya, bukan dijadikan yang dasar atau yang pokok. Nah, kalau kita kekurangan baru ngambil, tapi kalau kita punya kemudian kita ngambil yang lain, bagaimana dengan milik kita sendiri? Ya, jadi gini, mungkin saya bisa nambah sedikit ya terkait tadi dengan yang lokal. Kalau yang sekarang kan trennya hibrida gitu ya. Iya. Mungkin hibrida memberikan hasil yang luar biasa tinggi katakanlah. Kemudian yang lokal ini bagaimana? Sebetulnya yang lokal ini sebenarnya malah dari ketahanan fisiknya saya kira lebih tahan yang lokal. Karena apa? Mereka sudah beradaptasi di tempat kita itu sudah ribuan tahun. Ya, yang lokal yang hibrida kan baru datang di sini. Mereka kan belum adaptasi lah. Dari adaptasi ini aja sudah memerlukan perlakuan yang khusus. Makanya kalau sudah seperti itu mungkin terkait dengan penggunaan pestisida yang saya tanyakan tadi mungkin akan lebih tinggi dibandingkan penggunaan varietas yang lokal yang notabene sudah beradaptasi di sini cukup lama. Oh iya. Okay. Contohnya gini, yang kita tambahkan, petani kita memang sekarang ini dihadapkan dalam posisi yang serba dibikin oleh perusahaan seperti ini. Perusahaan satu dengan yang lain itu semua menawarkan produk yang berbeda. Ya padahal di dalamnya isinya semuanya sama racun. Racun ini akan membunuh semua serangga, baik itu hama maupun musuh alami. Sehingga di sini terjadi suatu resistensi dan terjadi suatu resistensi. Sehingga petani tidak memahami hal ini. Nah, hal ini yang harus kita kembangkan. Kita berikan pengertian kepada mereka, petani-petani, terutama petani-petani sekarang yang petani maju sebenarnya. Karena apa? Petani maju sekarang itu berpikir bahwa menggunakan pestisida dia adalah modern. Padahal mereka adalah terjerumus pada suatu lubang yang besar, lubang yang dalam, sehingga mereka tidak akan bisa bangkit walaupun hasilnya tinggi, karena pengeluarannya juga besar. Pembelian pupuk maupun pestisida kimia ini kalau dihitung-hitung akhirnya infas. Sedangkan kita menggunakan semuanya organik yang ada di alam, yang ada di sekitar kita, biayanya itu cukup rendah. Sehingga walaupun harganya itu murah, kita masih dapat keuntungan. Karena konsepnya tidak semua harus. Pertanyaan terakhir beli. Pak. Mampukah konsep ini akan lebih menguntungkan pada saat situasi yang saat ini? Dengan sedemikian rupa ada tanaman tumpang sari Pak ya, artinya tumpang sari ini digunakan selain untuk hasil yang dua produk atau 3 produk juga akan menciptakan satu hubungan mutualisme atau predator dengan hama itu. Betul. Nah, itu jadi pertanyaan saya yakin nggak dengan konsep ini mampu lebih menguntungkan dari persaingan pertanian yang modern saat ini?
Oke, Ini jawaban yang kita- tegas gitu. Oh ya, Nah. saya selalu yakin dan Iya. saya sangat yakin ya. Karena dengan variabilitas yang tinggi, dengan tanaman yang beragam, itu akan menciptakan kompleks fauna atau hewan itu yang beragam cukup. Nah, Lebih berat. dengan keberagaman itu tidak akan terjadi peledakan salah satu jenis. Ya. Misalnya hama kan herbivore ya. Nah kalau konsep kita memberi tempat kepada herbivore. Serangga boleh hidup, silakan hidup, tapi jangan di tanaman utama. Nah konsep kita kan seperti itu. menciptakan koridor. Jadi dia tetap ada. Kita tidak akan menghabiskan karena tidak mungkin kita menghabiskan makhluknya Tuhan. Rantai makanan gitu ya. Ya seperti rantai makanan. Nah, Ini yang yang kita ambil adalah di sisi mana energi terkumpul yang bisa kita ambil. Misalnya di tanaman ini proses biologis. Ya itu yang nggak boleh lupa. Kalau proses biologis itu terhambat, tanamannya tidak akan menghasilkan. Iya, iya. Nah, kalau kita menggunakan racun, nah itu kan pembunuh. Ini akan merusak proses biologis di situ. Nah, kalau proses biologis terhambat, hasilnya pasti turun. Apalagi jangka panjang akan semakin rusak. Nah, itu yang paling berbeda adalah kita bisa menghasilkan dalam jangka pendek, mungkin kita tidak terlalu bagus, tapi dalam jangka panjang kita pasti bisa mengalahkan. Kalau itu kita teruskan. Yang penting pondasinya kuat. Ya ini menciptakan pondasi ini. Iya. Dan ini pertanian tropis Indonesia harus kita buat seperti itu. Kalau Pertanian boleh asli kita. saya menggantikan bahasa kerennya ecological ecosystem jalan. Betul, Iya. iya. Sustainable Iya. agriculture. Akhirnya jalan. Jalan. Nah, Nah, ini. itu. Kita Oke. bersama Akhirnya- untuk perang dengan pestisida. Oke. Oke. Karena kita sepakat, Oke. otomatis ekonomi kita akan Ya. kuat. Oke. Terima kasih, Makanya Mas. ini, Terima kasih. makanya gini. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Semoga Oke. bersama-sama bangun Oke. pertanian Amin. agriculture. Amin, amin, amin. Organik. Gimana? Gimana? Oke. PHT. PHT, jos! Terima kasih. Oke. Monggo, Pak.